saya mengalami beberapa tumor di badan saya yang terjadi dalam waktu 5-6 tahun saya tinggal di sana. Pada saat saya tidak memiliki solusi, dokter di sana juga nggak punya solusi. Solusi hanya satu, datang dari guru anak TK, anak saya di TK, gurunya yang memberikan saya solusi. Saya hanya mulai belajar di tahun 2000 tentang bagaimana nutrisi bisa membantu menyembuhkan tubuh kita. Saya berdoa saat itu, saya minta, Tuhan kok saya jadi dokter tuh saya kayak gini ya? Apakah ini adalah destiny atau takdir saya? Tapi saya meminta dalam doa saya, jika Tuhan berkenan, saat saya sembuh, saya mau menjadi mikrofonnya Tuhan untuk bisa menjadi dampak bagi banyak orang dalam dunia nutrisi. Dan dalam perjalanannya, saya bertemu komunitas ini, di mana saya merasa kok klik ya. Apa yang saya pelajari tentang bagaimana menyehatkan tubuh kita, menyehatkan banyak orang dari sisi fisiknya maupun financial, mental, dan yang lain-lain. So hampir lebih dari 20 tahun saya ada di tempat ini, bukan karena saya bisa, tapi pertama kasih karunia Tuhan dan janji saya saat itu mau selalu menjadi mikrofonnya Tuhan. So hari ini bukan tentang saya, tapi tentang Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah membuka pikiran kalian semua dan belajar tergabung dalam komunitas ini. Oke, kita sekarang mulai ya. Ini gatek, kemana ya pencetnya? Oh, udah, ini ya? Udah benar? Good. Tadi Dokter Ika sempat memberikan gambar ini tentang the root atau akar. Sebenarnya saat ini topik kita bicara tentang kembali ke akar sehat di dunia modern, terutama di masa era pasca pandemi. Setuju ya? Semuanya berubah, behavior manusia berubah, cara kita mengelola makanan berubah, cara kita mendapatkan makanan berubah, penyakit berseliweran. Nah, teman-teman mungkin yang di sini dokter juga tahu. Dulu saya ketemu pasien kanker di klinik, datang mungkin 6 bulan, 2 atau 3 pasien kanker datang di klinik untuk minta dibantu nutrisinya. Saat ini bisa 1 minggu, bisa 3, 4, 1 bulan bisa lebih dari 10 pasien kanker baru yang minta ditolong nutrisinya. Artinya memang zaman sudah berubah. Nah, kalau kita bicara seperti ini, kita melihat slide berikutnya. Oke. Semua orang, teman-teman dan saya semua di sini sangat ingin memiliki kehidupan yang sehat, financial yang kuat, everything kita ingin semuanya baik. Tetapi kalau kita bisa melihat ini slide, saya harus ke sini ya, tangan saya harus menuju ke sini. Ke layar. Oh, oke gitu aja. Okay. Ini adalah sesuatu yang kita lewati untuk mendapatkan dream atau keinginan kita. Ternyata kita hadapi tidak seperti itu. Karena kehidupan sehari-hari kita, seperti tadi Pak Roni sudah sempat sampaikan, Dr. Ika juga, bahwa kehidupan kita itu kehidupan modern lifestyle. Malas bergerak, kemudian makan makanan yang sangat mudah untuk kita dapatkan, kemudian begitu banyak back to slide nomor 2. Bukan. Ya, ini dulu aja. This is the one. Jangan dihirauin apa yang dipikir. So ini adalah problem makan tidak sehat, ya. Itu susah sekali kita hindari. Siapa yang setuju dengan saya? Dan mungkin di sini yang juga para nakes, kita banyak tahu, tapi kadang kita jarang melakukannya. Bukan karena kita tidak mau, mungkin karena kita sibuk, atau juga mungkin karena kita dibesarkan dengan banyak excuses yang namanya memory food. Dimana ini kan cuma dikit, ini nggak apa-apa lah, ini nggak apa-apa, sehingga kita akhirnya ke-trap sendiri dengan kehidupan yang sekali-sekali aja menjadi sebuah lifestyle. Setuju ya? Habit atau kebiasaan menciptakan lifestyle,
Lifestyle menciptakan apa? Karakter. Karakter itu akan menciptakan destiny atau takdir kita. So hati-hati di dalam membangun kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kita bicara kesehatan berarti habit membangun kesehatan kita. Dulu di tahun 2005-2006 saya tuh berat badannya 75 kilo. Tetapi saya memutuskan di saat itu untuk mengubah lifestyle saya, habit saya, dan saya tergabung dengan komunitas ini. Artinya apa? Kita ada yang menjadi accountability partner. Jadi ada orang-orang yang melihat tentang kita pada saat di komunitas. Kalau kita keluar dari jalur, kita juga ada feeling gak enak, kita juga merasa kita tidak punya integritas. Itu yang membuat sampai saat ini saya tergabung di sini dan saya tetap tidak ada kenaikan berat badan. So artinya kalian semua perlu ada dalam satu komunitas supaya kita semua tetap keep on track. Paham ya? Sepakat ya dengan saya. Nah dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik melahirkan penyakit yang namanya modern lifestyle disease. Kita kenal yang namanya hipertensi, ya, penyakit-penyakit metabolik, diabetes tipe 2, kanker yang paling kita juga takutkan, kemudian penyakit jantung kronis, penyakit ya gastrointestinal, GERD, banyak sekali obesitas, dan yang paling belakangan juga di highlight adalah mental health di masa saat ini. Yang mungkin saya bisa kasih tahu bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, mental kita harus juga selalu dijaga. Nah, gambar ini penting banget untuk teman-teman bisa pahami. Pohon ini perlu ada akarnya yang baik sehingga menghasilkan buah-buahnya yang baik. Di dalam praktek di klinik saya menganut yang namanya pendekatan functional medicine. Di mana pendekatan functional medicine kita membantu pasien mengatasi problem kesehatan mereka di dalam buah-buah pohon ini, kemudian root of cause-nya kita selesaikan. Jadi, kalau kita melihat kita semua ini adalah pohon, banyak sekali problem-problem yang keluar dari buah pohon tersebut. Sakit kepala, hipertensi, pusing, itu sebenarnya akar permasalahannya ada di dalam akar pohon ini. Kita bicara masalah ketidakseimbangan bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan kita. Kita ngomong tentang polusi-polusi yang tadi Pak Roni sampaikan, dari plastik, dari radikal bebas, dari merokok, dari polusi udara sekitarnya. Ini adalah akar-akar yang akhirnya membuahkan buah-buah dari pohon yang tidak baik. Sepakat? Ujungnya dari akar ini, penyebab yang kalau kita bilang mau bicara kanker, mau bicara apapun, musuh kita sebenarnya satu, peradangan atau inflamasi di dalam tubuh kita. So kalau kita bisa memangkas peradangan ini, buah-buah dari pohon ini akan jauh lebih baik dan tidak muncul buah-buah yang di atas ini. Akan ada muncul buah kesehatan, buah panjang umur, buah vitalitas, itu yang ada. Mau nggak pohon ini kita ubah? Pohon ini kita ubah artinya kalau kita ada satu quote, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Akarnya harus sehat supaya pohon kalian tumbuh dengan baik, menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, baik mental yang sehat maupun fisik yang sehat. Dan saya dapatkan itu melalui komunitas IO Pro yang kita jalankan bersama-sama di sini kurang lebih 15-20 tahun. Sepakat mau seperti itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya di sini. Oke, solusinya apa? Solusinya yaitu memiliki pola hidup sehat, yaitu makan yang sehat, memiliki aktivitas yang sehat, dan juga mental yang sehat. Kita rangkumkan body and mind intelligence. Kita nggak bisa pisahkan antara tadi Dr. Mega bilang tentang tubuh jiwa roh, tapi mungkin simpelnya body and mind kita harus smart, harus memiliki intelligence yang cukup baik dan smart untuk bisa sinkron satu dengan yang lain dan menciptakan keseimbangan atau homeostasis dalam tubuh kita. Sebelum kita bahas ini sedikit, kita ngomongin tentang 3 hal utama yang harus dijaga di dalam kesehatan kita. Kita ngomongin kesehatan sel. Mengapa? Karena sel adalah bagian terkecil
dari tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Kita perlu menjaga kesehatan metabolisme kita, kita juga perlu menjaga kesehatan sirkulasi tubuh kita. Nah, saya mau sampaikan begini, sebenarnya apa sih penyebab penyakit? Apa yang membuat manusia sakit? Sebenarnya dari saya pelajari dari dunia functional medicine, manusia itu sakit hampir 97% karena sel tubuh kita kekurangan atau defisiensi mikronutrisi. Hampir dari kita semua seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jaga kesehatan sel, apakah solusi jangka panjangnya obat darah tinggi? Enggak, jawabannya. Sorry, I have to say this. Apakah solusi jangka panjangnya obat diabetes? Bukan. Solusi jangka panjangnya obat kolesterol? Bukan. Karena penyebabnya akarnya bukan di sana. Untuk sementara waktu, untuk short term, tentunya kita harus mengambil solusi itu. But it's not for a long term. Long termnya apa? Loh, penyebabnya mikronutrisi defisiensi. Lakukan itu. Perbanyak nutrisi-nutrisi yang tepat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga jika kita penuhi nutrisi-nutrisi tersebut, tubuh kita memiliki metabolisme yang baik. Darah tinggi bisa dihindari, gula darah yang tidak terkontrol bisa dihindari, kolesterol yang stabil nggak perlu diturunkan juga, karena kolesterol adalah bahan pembentuk hormon utama kita. Oke? Semua mau perut mau lebih dari 90 cm atau kurang dari 80 cm itu akan kita dapatkan jika kita pay attention with the first one, yaitu menjaga kesehatan sel. Nah, yang ketiga, kesehatan sirkulasi banyak dilupakan di dalam dunia kedokteran. Karena kita berbicara kesehatan sirkulasi, melulu kita bicara tentang sirkulasi peredaran darah atau sirkulasi jantung. Di mana ada satu sirkulasi lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu sirkulasi cairan tubuh atau sirkulasi getah bening. Para dokter atau saya jadi dokter, saya cuma mendengar limfatik itu kalau nggak ada kelenjar getah bening bengkak, atau mungkin ada penyebaran kanker di getah bening, selebihnya itu. Tapi kita bahkan tidak menyadari sirkulasi getah bening ini memegang peranan yang cukup penting di dalam kesehatan kita, baik pasien maupun para dokter sendiri. Ini dua sirkulasi terbesar yang sama pentingnya di dalam tubuh kita, dua sistem satu tubuh, yaitu sistem sirkulasi peredaran darah, di mana pompanya yaitu jantung, dan sistem getah bening atau limfatik, di mana adalah saluran pembuangan tubuh yang membantu menyaring kuman, membantu melawan infeksi, dan mengembalikan kelebihan cairan tubuh ke dalam sirkulasi peredaran darah. Intinya, kalau kita bicara sirkulasi darah, pompanya yaitu jantung, tetapi sirkulasi getah bening nggak punya pompanya. Jadi teman-teman ini harus melakukan effort, harus ada movement, harus ada gerakan, kontraksi otot supaya sirkulasi getah bening kalian dibantu bergerak. Nah, jika teman-teman tidak memiliki sirkulasi getah bening yang baik, imunitas kalian akan terpengaruh. Kemudian aktivasi lemak yang dimiliki oleh fungsi limfatik ini, dia mengambil emulsi lemak dari usus halus melalui pembuluh-pembuluh getah bening yang ada di dalam usus halus kembali ke dalam peredaran darah. Jadi kalau kita tidak memiliki sirkulasi yang baik, itu pun akan terganggu. Salah satunya nanti kita bicara tentang perut atau belly fat. Kemudian imun sistem, bengkak atau nyeri, ini adalah manfaat dari teman-teman dan saya terhadap pengertian kita tentang getah bening atau fungsi limfatik tersebut. Nah, gejala-gejala ini banyak sekali masyarakat tidak memahami. Ada yang suka capek, BAB tidak lancar, bentar-bentar radang tenggorokan, selulit, penumpukan lemak, begitu banyak gejala-gejala yang kita hadapi atau kita alami yang tanpa kita sadari kontribusi dari sirkulasi limfatik ini ada di sana. Setuju ya? Jadi kalau saat ini ngeliatin, aduh saya ini kok cepet capek ya, saya cepet bangun tidur nggak
fresh, ada kemungkinan bukan hanya kita butuh detox dalam tubuh kita, tapi kita juga butuh membersihkan saluran getah bening atau limfatik kita. Nah, ini yang diakibatkan oleh disfungsi dari saluran getah bening atau limfatik tersebut. Ada banyak. Nanti dari di sini, ya, ini saya pinjam slide-nya Dr. Ika kemarin. Tetapi kalau kita lihat, salah satunya fat deposisi, penumpukan lemak. Tapi kalau limfatik pergerakannya tidak baik, itu juga akan mengakibatkan yang namanya peradangan. Yang tadi itu kita ngomong, pohon akarnya nggak bagus, ya, karena polusi, karena makan yang tidak sehat akarnya, itu pun akhirnya mengakibatkan limfatik tidak bersirkulasi dengan baik, akhirnya terjebak yang namanya inflamasi. Ini seperti domino reaction sebenarnya. Nah, salah satunya disfungsi sirkulasi limfatik, imunitas terganggu, ya. Kemudian pembuangan limbah tubuh juga terganggu, ya. Analoginya seperti teman-teman punya tempat cucian piring di rumah, di mana tempat cucian piring itu banyak rambut, banyak nasi yang harusnya airnya mengalir bagus, tetapi dia clogging atau dia menyumbat. Ini analogi yang sederhana tentang sirkulasi limfatik, dan salah satunya terhadap limfatik yang stagnan atau menyumbat ini sangat dipengaruhi dengan belly fat atau kondisi tubuh yang kegemukan, ya. Itu sebabnya dengan semua problem yang ada, saya cuma nggak bilang begini, kita membuat satu komunitas yang namanya Fat Loss Activation Program. Apakah limfatik sirkulasi ini hanya berfungsi untuk fat loss aktivasi? Tidak. Tadi kita udah bilang, ya, jika sirkulasinya baik, fat loss aktivasinya juga bagus, imun sistemnya bagus, ya, pergerakan cairan tubuh kita juga jadi lebih bagus. Penelitian mengatakan orang yang jarang bergerak itu sirkulasi limfatiknya lambat, ya, sedangkan orang yang suka bergerak, suka gym, nanti saya kasih beberapa tips, ya, gimana cara melancarkan limfatik dengan cara-cara sederhana. Mau? Boleh, ya, nanti setelah ini pas ada testimoni. Tapi salah satu yang bisa digarisbawahi yaitu dengan yang namanya fat loss aktivasi, ya. Program yang kita desain bahwa seseorang ini perlu diajarin pola makan sehat, perlu menggunakan program aktivasi limfatik sirkulasinya lebih baik, cara berolahraga yang baik, nggak bisa hanya satu persatu. Itu butuh diintegrasikan menjadi sebuah program kesehatan. Itu sebabnya kita perlu terintegrated dengan komunitas duta sehat ini, supaya semua dari kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Program yang membantu tubuh teman-teman semua aktivasi kemampuan membakar lemak lebih baik. Seperti apa programnya? Boleh kita tancap lagi. Yang pertama, menggunakan smart device yang berbasis microcurrent atau arus listrik halus. Nanti kita bahas sedikit tentang alat ini dengan satu dokter di dalam testimoninya tentang microcurrent atau arus listrik halus tersebut. Tapi dengan menggunakan alat bantu ini, kemudian kita juga mengedukasi masyarakat dengan cara makan yang benar, pola makan yang benar, olahraga yang sederhana, kita bisa mendapatkan yang namanya kesehatan paripurna atau wellness, ya, yang sesungguhnya. Apa sih yang kita dapatkan dari program fat loss aktivasi ini? Banyak banget. Pertama, kalau sudah bisa teraktivasi, pasti dia akan membantu metabolisme lemak kita, menurunkan lingkar tubuh, ya, kemudian berat badan kita. Tapi dari fisik ini yang saya lihat, siapa di sini yang suka atau regular melakukan medical check up rutin? Ada nggak? Nggak sampai 10% MCU. Tapi saya berharap dengan melakukan program ini, MCU kalian bisa diperbaiki. HbA1c, indikator untuk diabetes, pradiabetes bisa normal, di bawah 5,7 lah paling tidak, jangan di atas itu, di antara itu. Kita bisa tidak memiliki yang namanya metabolik issue seperti darah tinggi, kolesterol. Jadi kalau kita ikut program ini, bukan hanya manfaat fisik,
yang teman-teman baca di sini, tapi in general tubuh kita selalu akan sehat. Dan juga keunikan atau keuntungan yang lain dari manfaat ini, dengan limfatik sirkulasi yang baik dan mental kita juga bisa ikut dibuat sehat. Ada nyeri, bengkak, memberikan kualitas tidur lebih baik, mood membaik, mendukung imunitas tubuh, tetapi perlu ada komunitas yang mendukung. Tadi kalau disinggung, berulang kali saya menyinggung komunitas, karena memang benar saya sendiri hari ini berat badan saya pun tidak kembali kepada yang sebelumnya, karena salah satu alasannya saya ada di dalam komunitas. Di dalam komunitas kita punya accountability, di dalam komunitas kita punya integritas, di dalam komunitas kita diberikan pendampingan, kita mendapatkan guidance, kita selalu akan ada di dalam track. Itu sebabnya program ini adalah program yang menurut saya sangat-sangat baik untuk kita semua. Bukan hanya pakai, tapi kita mampu menggaungkan itu. Dan jika memang ini sebuah program yang baik, apakah itu keliru kalau kita juga bisa jadikan sebagai bisnis? Tidak keliru ya. Itu yang saya lakukan selama hampir dari 20 tahun ini. Sedikit ya, tadi kalau Pak Roni sampaikan, di dalam bisnis ini ada belasan leader yang sudah mengakumulasi lebih dari 18 miliar. Boleh saya ngomong salah satunya saya? Boleh? Artinya people come and go. Sepakat? Saya nggak apa-apa, karena visi saya itu clear. Kalau kita punya problem dalam bisnis, kok saya pakai program ini nggak jalan ya, karena udah nggak jalan kita salahin programnya. Enggak juga ya. So it's okay people come and go, but kalian tetap ada di sini. Saya tetap ada di sini. Artinya saya mengerti visi saya menyehatkan Indonesia. Apapun itu, mari kita kerjakan bersama-sama. Uang itu bukan utama. Uang itu penting, tapi segalanya bukan tentang uang. Setuju? So ini yang saya lihat dengan sebuah program yang baik. Teman-teman akan saya panggil 3 orang ke depan, Ibu Pisya, Dr. Monica, dan Dr. Tirta ke atas panggung. Kita akan dengarkan nih 3 sharing testimoni. Boleh tidak? Mantap, pakai batu atau tidak? Berdiri boleh dong? Oke. Tadi udah kita jelaskan tentang program. Dan kita punya sharing dari 3, ada 2 dokter dan 1 ibu di sini. Kita mau sharing cerita, boleh ya? Boleh dibuat cerita pertama? Ini Ibu Pisya. Ibu Pisya datang dari kota apa? Dari Mataram, ya. Yes. Ibu punya problem sebelumnya, yaitu berat badan. Ya, betul ya? Betul. Berapa kilo boleh tahu sebelumnya? Kemarin 88 kilo Bapak Ibu. Oke, 88 kilo. Pada saat Ibu memiliki masalah berat badan ini, betul, ada problem kesehatan apa yang Ibu rasa? Nah, Bapak Ibu lihat saya nari tadi? Nah, kebayang nggak saat saya berat badan berlebih, saya tidak bisa menari lagi. Ya, naik tangga aja nggak bisa. Susah Kalau ya? saya di lantai 2 saya nggak bisa naik. Ada darah tinggi saat itu juga? Sebelumnya nggak ada waktu berat badan normal. Tapi begitu berat badannya jadi 88, teman-temannya datang semua dok. Hipertensi 160 sampai. Apalagi kolesterol tinggi. Kolesterol saya hampir 400. Biasanya memang kegemukan itu nggak datang sendiri, dia pakai teman-teman yang ngajak-ngajak yang lain. Betul, teman-temannya datang semua dok. Nah, dalam kondisi itu Ibu sudah pernah mencari solusi nggak? Macam-macam solusi. Apa yang Ibu lakukan? Diet, defisit kalori sudah. Terus kemudian ambil program pelaksingan pakai shake. Ya. Berhasil? Sementara berhasil selesai program, habis itu naik lebih, tambah plus lagi. Ya. Wow.
Kemudian tiba-tiba ketemu program IO Pro ini, bagaimana caranya Ibu bisa ketemu program ini? Saya berterima kasih kepada Dokter Reni ya. Oke, Dokter Reni ada di sini. Mana Dokter Reni? Oke, thank you dokter. Diperkenalkan ya. Jadi Dokter Reni memperkenalkan awalnya ngundang ke sosial media. Oke, lewat sosial media ya. Betul. Karena nggak satu kota ya Bu ya. Satu kota. Oh, tinggal satu kota tapi lewat sosial media. Ya ikut dari hari Senin sampai selesai akhir minggu itu saya ikut semua. Oke, very good. Iya. Lalu setelah Ibu mengikuti Ibu akhirnya memutuskan ikut program. Saya kepingin waktu lihat resolusi sehat ya. Iya. Saya kepingin Dokter Yulia, tapi saya nggak punya uang. Oke. Jadi waktu itu saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau. Ini kayak solusi saya bisa langsing lagi. Oke. Waktu itu saya ingat 24 Mei mau expo ya. Oke. Saya berdoa dan saya mengundang teman-teman ikut Zoom, total 4 orang ikut. Oh. Nah, waktu itu saya kan joinnya gratis ya 500.000 komisi. Saya berhitung wah 500.000 kantung cuma 2 juta. Iya. Saya cari pinjaman di koperasi. Jadi dapatnya 1 juta. Itu namanya niat. Itu namanya niat. Iya, baru modal. Setelah itu ikut program, hasilnya apa yang Ibu lihat? Hasilnya luar biasa. Bisa lihat ke teman-teman ya, selanjutnya. Saya mengalah nggak sih? Enggak ya? Di situ bisa ya? Oke, hasilnya apa Bu? Jadi saya buktikan sendiri itu slogannya. Gosok 5 menit, susutnya 5 cm dalam waktu 5 hari. 5 hari sudah 5 cm. Ternyata saya 6 cm. 6 cm. Iya. Very good. Kan jadi semangat nih mau ikut Iya. programnya. Nah ini yang 16 cm itu semua total sampai hari ini atau Susut perutnya susut perutnya sudah 16 cm dalam saat 40 hari. ini? Dalam 40 hari. Iya. Dan berat badannya turun. Turun 7 kilo. Untuk teman-teman yang tadi yang hipertensi dan Jadi lain-lain. punya pinggang sekarang. Tadinya tingkat perutnya 105, jadi atas ke bawah itu kayak drum. Enggak ada bentuknya. Kayak lemper ya kali ya. Iya, kayak lompat. Tapi sekarang happy. Iya. Ini bagus sekali. Jadi sekarang Ibu kolesterolnya juga terkontrol. Lututnya nggak sakit lagi. Iya, itu penting ya. Bapak Ibu tahu kalau saya sudah sakit pinggang 2 minggu tidak bisa bangun dari ranjang. Ke kamar mandi aja harus dibantu loh. Oke, Iya. sekarang sudah sangat baik. Iya, sangat Dan baik. saya, oke itu clear ya tentang program. Ibu termasuk orang yang memang berhasil sekali dalam program dan memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mau mengubah Karena kehidupan. saya merasa nyaman dengan programnya. Setuju. Ya, cuman gosoknya sebentar. Terus yang penting makannya kenyang. Kan protein 50% ya. Karena kan memang ada guidance-nya, Ya, ada diajarin, pendampingannya ya. saat itu ya, diajarin ya. Ya. Nah, tapi yang satu lagi menarik setelah Ibu akhirnya berhasil dalam program, Ibu akhirnya juga menggunakan sosial media untuk bisa membangun bisnis Ibu. Ibu punya apa sosial media sekarang yang banyak jalan? Saya itu terus terang gaptek. Saya nggak Oke. pernah punya sosial media. Oke. Saya daftar TikTok gara-gara teman-teman kirimin VT ya. Punya TikTok ya? Saya daftar TikTok gara-gara tidak bisa lihat VT tersebut. Ini Nah. 15.000 langsung bisa cepet banget punya 15.000. 3 bulan. 3 bulan 15.000. Kok Hermas punya praktek ilmu dari Coach Hermas ya. Luar biasa ya. Terus terang waktu itu saya dapat idenya itu yang viral pertama, gosok 5 menit, susut 5 cm dalam waktu 5 hari. Dari mana saya dapat? Saya nonton ayopro.info ya. Saya lihat podcast. Nah ini waktu itu Bulani kayaknya Menjadi ide. ya, jadi ide dari sana awalnya. Malam saya posting, kan Pak Hermas bilang post and forget ya. Saya lupakan tak tinggal tidur. Besok pagi-pagi 1.000 lebih sudah. Iya, luar biasa ya. Iya. Tapi pertanyaan dari orang-orang yang memfollow Ibu di sini, kira-kira ada yang akhirnya di closingkan atau Ada. dikenalkan programnya nggak? Ada. Wow, luar biasa ya. Dan nggak kenal ya tadinya. Jadi akhirnya bisa Betul. masuk Karena kita program. kan dapat juga training WhatsApp marketing. Pokoknya kita dapat ilmu banyak ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Makanya komunitas ini aduh jatuh cinta saya. Terus terang ya, saya terus terang waktu setelah ikut produknya datang saya kaget. Oke. Loh, kok produk kayak perusahaan ini? Iya. Saya 20 tahun lalu sudah ditawarin itu yang gosok wajah itu ya. Dan saya nggak pernah berminat waktu itu. Iya. Oke. Apa yang Ibu bisa kasih pesan ke teman-teman semua? Sepenting apa komunitas berimpak buat Ibu?
komunitas ini luar biasa. Dari saya yang gaptek tidak ngerti sosial media sama sekali, saya sekarang jadi content creator ya Mas. Dan bagusnya tahu Bapak Ibu, saya disuruh nge-live kan sama Mas Hermas. Saya les bingung mau ngomong apa. Ya saya cari intermittent fasting sama komposisi makanan. Ya, betul. Dan ternyata, waduh, yang komen, Bu, saya sudah berhasil turun 4 kilo sebulan, ada yang 3 kilo. Luar biasa sekali. Setuju. Sharing tentang hal-hal yang baik itu memang penting. Dan di platform mana aja sebenarnya bisa aja. Iya. Selamat ya Ibu Misya, kita tepuk tangan buat Ibu. Saya harap Ibu terus bisa membangun bisnis dengan komunitas yang ada. Ya, dan saya semakin mau sukses. penghasilannya seperti kok semua di sini. Oke, Ibu di sebelah sini. Kita pindah ngobrol dengan Dr. Monica. Ya. Oke, Dr. Monica adalah Ketua Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit, juga dokter spesialis kedokteran jiwa, ini ahli mental health ini, koordinator subkomite mutu Rumah Sakit RSUD Harapan Ihsan Sendawa. Keren. Hai Dr. Monica. Kita langsung aja ya. Oke, dokter ini kan spesialis kedokteran jiwa. Jadi kalau saya tadi ngomong tentang body and mind intelligence, kita kedatangan dokter yang memang mempelajari khusus tentang mental health. Pertanyaan aku pertama ya dok, dokter ini kan ada isu autoimun ya. Kira-kira tahun berapa dokter mulai 2022 kalau nggak salah udah mulai masuk komunitas dan ada obesitas? Boleh dokter cerita sedikit aja tentang itu? 1 menit. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Dr. Gerti. Jadi ceritanya dulu tahun 2000 setelah pandemi saya mengalami yang namanya obesitas. Obesitas dan banyak sekali penyakit yang waktu itu memang belum diketahui. Ya, jadi saya sempat sudah shopping dokter ke dokter 1, 2, 3 sampai dari profesor pun saya datangi. Tapi tidak ditemukan sakitnya apa. Sampai akhirnya di tahun 2021 saya didiagnosis menderita autoimun. Yes. Oke, jadi penyakit autoimun sebenarnya adalah satu penyakit dari sistem kekebalan tubuh kita yang harusnya menjaga tubuh kita, tapi akhirnya menyerang hampir semua jaringan tubuh. Dan dokter sendiri, apa gejala yang akhirnya dirasa dari autoimun ini? Lebih banyak dominannya gejalanya ada di mana? Di tulang belakang? Sebenarnya gejalanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena dia bisa ada di semuanya. Dan berapa tahun dokter mendiagnosa itu? Udah lama? Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Dan akhirnya dengan program sehat komunitas kita, apa yang dokter dapatkan dari program ini? Oke. Setelah saya menjalani program sehatnya, kemudian saya merasakan komposisi tubuh saya membaik. Dan yang saya rasakan adalah saya lebih fit dan bugar, ya, sehat dan bugar. Saya bisa olahraga gym 5-6 kali 1 minggu dengan beban yang cukup besar. Yang kalau dipikir-pikir orang autoimun jarang bisa menjalani seperti itu. Boleh ada videonya? Sedikit ya, kita coba lihat. Ini Saya anak bisa mengangkat anak saya, ini 45-50 kilo dengan squat. Wow, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, dan happy banget di dalam komunitas ini ya. Jadi beliau adalah seorang dokter yang akhirnya berhasil menjalankan program ini. Dan saya punya 2 pertanyaan tentang mental health. Menurut Dr. Monica sendiri, kesehatan mental, apakah pengaruhnya cukup besar porsinya dengan kejadian penyakit yang ada saat ini? Sebesar apa porsinya? Apa dia pola makan yang salah saja lebih menyebabkan orang sakit, atau juga mental health juga mempengaruhi itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dok ya. Sebenarnya gini, mental sama fisik itu seringkali orang menganggapnya terpisah. Mental sendiri, fisik sendiri, pikiran sendiri, tubuh sendiri. Padahal sebenarnya secara teori mental dan fisik itu satu sistem, satu kesatuan, dan mereka saling berhubungan timbal balik. Jadi fisik berpengaruh, mental otomatis berpengaruh. Jadi kalau orang mental itu contohnya apa dok yang teraplikasi? Orang cemas atau orang apa yang orang sakit mental saat ini yang banyak didapatkan di praktek dokter apa?
yang paling banyak saat ini sulit tidur, cemas, depresi. Sulit tidur mungkin nggak punya duit kali dok ya. Sulit tidur, cemas gitu ya. Pasangan NPD atau udah macam-macam deh. Itu menjadi problem. Mental health, bener nggak? Sehingga apalagi lingkungan toxic relationship itu banyak banget terjadi saat ini. Dan jangan salah, itu juga mempengaruhi fisik kita. Ya benar ya. Jadi dokter memang mengafirmasi bahwa itu sangat penting. Oke, yang kedua, kalau kita bicara tentang komunitas IOPRO, secara mental, apakah itu baik kita ini tergabung dalam satu komunitas sehat? Banyak orang yang mikir, aku takut posting makanan, ntar dibilangnya kayak so tau gitu. Aku takut ntar dibilang gini, ntar dibilang gitu. Tapi sebenarnya apa yang dokter lihat dari komunitas ini? Oke, jadi ternyata ini menurut banyak penelitian ya, jadi bukan kata Dr. Monica. Ternyata komunitas itu sangat-sangat bisa membuat kita lebih konsisten dalam pola hidup sehat dibanding kita tidak dalam komunitas. Oke, jadi sama-sama itu penting ya. Oke, that's good. Komunitas juga komunitas yang baik ya, bukan komunitas yang nggak bagus ya. Komunitas pola hidup sehat. Mungkin itu juga salah satunya saya tetap kontrak karena dengan komunitas ini juga, dan itu ada science proven. Oke, that's good. Apa yang dokter bisa sampaikan buat kita hari ini tentang IOPRO community kepada kita semua related dengan program dan juga mental health? Boleh nggak dok sedikit? Oke, ini kebetulan tanggal 10 Oktober itu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Jadi semoga kita di sini semua bisa sehat mental dan jiwa ya. Yang mungkin saran saya terakhir dari saya adalah begini. Komunitas yang positif ternyata bisa mempengaruhi kesejahteraan dan hidup jangka panjang dibandingkan. Ulang dong, tadi bagus banget kalimatnya. Ternyata hubungan sosial yang positif ternyata bisa mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan jangka panjang dibandingkan dengan pendidikan, ekonomi maupun genetik. Setuju, biasa ya. Mungkin itu juga hal yang baik. Kita lihat Indonesia, kita masyarakat Indonesia kan lebih punya kehidupan sosial yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Western. Itu sebabnya sorry itu saya gitu, banyak orang yang sakit jiwa tuh lebih banyak di sana. Mereka cuma ngomong sama gadget, mereka nggak bicara sama manusia. Lah kita di sini 260 juta manusia, kemana-mana ketemu orang, yang kita punya banyak kesempatan untuk bisa membuat tubuh, jiwa, roh kita ini bisa lebih sehat, terutama dengan mental health kita. Thank you Dr. Moni, dan sukses selalu buat kesehatannya dan juga prakteknya dan juga bisnisnya ya. Oke, terima kasih. Aku mau menemukan Dr. Tirta. Oke, yang ketiga nih keren banget Dr. Tirta. Tepuk tangan Dr. Tirta. Dr. Tirta Darmawan. Dokter ini dari Unpad juga ya? Iya. Ini sama-sama kita dari Unpad. Oke. Dosen dan sekretaris program studi di Prodi Kedokteran Keluarga Layanan Primer di UPH. Pengurus Perhimpunan Alergi Imunologi Banten. Punya begitu banyak kredibilitas ya teman-teman di sini sebagai seorang dokter. Aku mau nanya tadi karena saya tadi sempat ngomong tentang device. Program ini kan ada 3. Kita menggunakan alat device berbasis microcurrent atau arus listrik rendah, kemudian pola makan dan juga aktivitasnya. Nah, dokter dengan ekspertisnya sebagai seorang researcher, sebagai penulis buku yang akhirnya dikenalkan dengan komunitas IOPRO, terus kenapa tuh bisa tertarik akhirnya membuat buku microcurrent dan banyak researcher pendukung ya yang ada ya. Nanti teman-teman nanti setelah ini bisa lihat bukunya. Oke. Tetapi boleh nggak Dokter Tirta bisa share ke kita apa yang mendasari dokter akhirnya membuat buku itu di dalam microcurrent book ini? Oke, ya terima kasih dari Vicky. Ya, jadi awalnya memang saya masuk ke komunitas ini dari ya, memang awalnya saya masuk komunitas ini dari jalur medsos. Jadi saya ditawarkan untuk belajar personal branding dan media sosial. Kebetulan saya juga sedang tertarik ingin belajar media sosial. Kemudian ternyata ya di dalam media sosial ini ada paket bundling bisnis affiliate yang menjual microcurrent ini dan program ini seperti itu. Dan
Ya awalnya sih memang saya hanya tertarik media sosial saja. Jadi memang awalnya saya selama 1 bulan itu belum bergabung di programnya, hanya di media sosialnya saja. Seperti itu. Jadi saya, tapi sambil ya saya kan memang orangnya itu kepo banget. Saya kepo banget, pengen tahu segalanya. Jadi begitu ada info tentang alat ini, saya belum pernah tahu, saya kepo. Ini apa sih? Ini apaan sih? Setuju. Gitu, ini alat apa sih? Kok kayaknya banyak banget ya fungsinya gitu kan di presentasinya. Mas Herman satu kan ada ini fungsinya ini alat kok beneran nih bisa begini nih fungsinya gitu kan. Saya kepo gitu kan. Dan kebetulan saya kan ada akses ke jurnal-jurnal yang di Scopus, jadi saya bisa download tuh artikel-artikel yang dari jurnal di Scopus gitu. Jadi ya udah saya fokus pencarian saya di jurnal-jurnal di Scopus aja gitu, yang tidak di Scopus nggak terlalu saya peduli lah ya, kan memang yang standar paling bagusnya yang di Scopus, jadi saya cari di situ. Ternyata banyak banget tuh, begitu search itu muncul 23 artikel. Wow, saya kaget, wih bener nih. Saya baca satu, habis itu saya search lagi di yang lain kan, searchnya kan bisa di rheumatik, bisa di nyeri, bisa di macam-macam kan. Kata kuncinya kan macam-macam, faktor segala macam. Itu akhirnya terkumpul ada 54 artikel. Wow, ini artikel dari Scopus dong, 54 beneran nih, gitu kan. Akhirnya saya baca, wih ini bener loh, bagus gitu. Amikokaren ini bener-bener banyak fungsinya. Gitu akhirnya ya karena udah banyak artikelnya nanggung kan, ya udah susun buku aja sekalian gitu, jadilah bukunya seperti itu. Jadi secara sains ini tervalidasi bahwa arus listrik rendah ini memang banyak dipakai dalam dunia estetika maupun dalam dunia kesehatan. Tetapi mungkin alat ini dibuat sulap dari besar dibuat jadi kecil. Nah, cara kerja sederhananya kalau alat itu ditempel di kulit kita, kelenjar-kelenjar getah bening itu kan tersebar di seluruh tubuh, lebih dari 600 kelenjar. Waktu kita tempel, dia cukup menstimulit lymph node atau kelenjar-kelenjar getah bening di bawah permukaan kulit untuk dibantu sirkulasinya lebih baik. Hanya sesederhana itu. Nah, dokter, pertanyaan kedua aku nih tentang microcurrent. Dokter melakukan praktek di klinik, kita kan tahu ya, microcurrent itu banyak dipakai di estetika, juga kadang di water retention ya, susut perutnya, ada juga di nyeri dan bengkak. Case-case apa yang dokter lihat di klinik yang memang lebih banyak dominan yang ada dengan alat microcurrent ini? Tentunya nggak bisa sendiri, aku sepakat ya, kita juga perlu mengkombinasi dengan pola makan yang lebih baik, olahraga. Tapi yang dokter lihat yang signifikannya di mana? Apakah susut perut atau yang nyeri bengkak? Di lapangannya seperti apa? Ya, terima kasih Trinity. Ya, jadi untuk penggunaan lapangan karena memang saya sudah menemukan dasar teorinya dan bisa ditanggungjawabkan. Jadi benar-benar ilmiah, makanya bukunya pun buku ilmiah, yang buku ber-ISBN. Bukunya ber-ISBN, jadi buku ilmiah yang saya tanggung jawabkan. Dan saya mulai berani mencoba untuk menggunakannya pada pasien-pasien saya. Seperti itu. Pasien pertama saya adalah istri saya. Istri saya kan low back pain karena skoliosis yang ya belum saat operasi, tapi ya low back pain-nya bisa timbul. Jadi dulunya kan istri saya itu alergi juga, NSAID semua alergi kecuali golongan alkopsia, golongan COX-2 kalau dokter pasti tahu. Jadi golongan yang punya efek samping aritmia jantung. Kan agak-agak ngeri ya, tiap kali nyeri minum golongan itu. Ya sekali dua kali mungkin aritmia jantungnya nggak muncul, tapi kalau terus-terusan kan kalau sampai aritmia gimana? Itu akhirnya ya saya coba pada istri saya, setiap nyeri pakai ini sih relief nyerinya. Jadi sekarang udah nggak pernah minum obat anti nyeri yang efek sampingnya itu lagi. Kemudian saya coba ke pasien-pasien saya lain. Nah, untuk susut perut pastinya banyak sekali member saya yang berhasil susut perut dan mengecilkan tingkat pinggang. Cuman memang harus dibarengi ikut ke program dan komunitas ini. Itu karena ya kalau nggak ada program dan komunitas, ya katakanlah nggak dipakai kan ya nggak efek juga kan, mau gimana? Gitu, nggak dipakai apa gunanya gitu kan. Makanya harus program dan komunitas supaya programnya jalan gitu, dipakai lah minimal. Habis itu pola makan segala macam yang mendukung cepat. Itu dan lain lagi adalah luka yang saya punya luka. Jadi banyak pasien saya yang pasien paliatif atau pasien yang tidak balik, jadi dia katakanlah maaf lumpuh lah ya, jadi cuma balik terus, kakinya luka kan, kalau perawatan kurang oke kan luka tuh, ada luka di belakang. Nah itu banyak yang berbulan-bulan
udah menggunakan perawat wound care nih, dipakai alat ini dengan dirawat oleh perawat wound care, itu nggak sembuh-sembuh, tetap aja mukanya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya coba pakai ini, ternyata hasilnya amazing. Jadi dalam sebulan mukanya sudah dari dalam tinggal data udah tinggal sembuh kulitnya, nah dia cepat sembuh. Seperti itu. Jadi yang pengalaman saya sih seperti itu, dan untuk nyeri, jadi untuk badan, untuk nyeri dan untuk luka. Ya, bagus. Saya kali ini. Iya, sebagai seseorang yang terima kasih ya dokter. Sebagai seseorang yang juga sebagai dokter memperkenalkan microcurrent device ini, dokter pasti juga punya kesempatan untuk memperkenalkan ini sebagai sebuah kendaraan bisnisnya juga. Yes, pastinya ya kita semua. Saya sedikit karena tertarik dengan tadi kan saya janji tentang limfatik ya, cara melancarkannya. Memang menurut saya alat device microcurrent kita itu keren banget karena memang bagus banget dibantu untuk susut perut sebenarnya. Walaupun fungsi yang lain itu ada. Nah, untuk melancarkan limfatik atau getah bening kita ada banyak cara sederhana yang teman-teman bisa kerjakan, terutama di daerah ekstremitas bawah dan atas. Contohnya ya, jinjit seperti ini ya. Kemudian kalau duduk di bangku lama kakinya digini-giniin ya. Kemudian ada gerakan sederhana buat kalian yang daerah atas ini mencegah breast cancer juga, pencegahan supaya aliran getah bening di daerah sini bagus. Selain pakai alat ini, gerakan yang sederhana seperti ini. Jadi gerakan mengayun ini salah satu yang sangat-sangat baik. Kemudian sederhana lagi teman-teman daerah leher. Leher ini memang tidak disarankan dengan alat device. Ya, daerah leher karena banyak banget kelenjar getah bening di sini yang kita juga tidak meng-approve kalian, tetapi cara sederhana kalau kalian lihat di atas tulang clavicula ini, caranya yaitu tap unblock. Ya, tap itu artinya gini, dibuka dulu, diputar kiri, diputar kanan, kemudian tap tap tap. Itu mulai bikin lancar. Daerah sini juga putar kiri, putar kanan, daerah ketiak putar kiri, 10 putar kanan, tap tap tap. Daerah pembuangan sini juga dibuka kiri kanan, di tap tap tap. Setuju ya? Jadi ada banyak cara untuk hal itu. Nah, di perut ini tricky karena butuh kontraksi otot. Mungkin bisa sit up atau melakukan hal yang lain, tapi banyak orang mager dan nggak sanggup untuk melakukan itu. Disinilah si alat microcurrent ini memegang peranan penting untuk membantu sirkulasi, kemudian cairan-cairan yang numpuk bisa kembali ke dalam aliran peredaran darah. Keren kan? Oke. Jadi saya berharap, terima kasih banyak Dokter Tita. Yuk kita maju ke depan ini sama-sama. Oh, dapat hadiah ya. Thank you. Thank you.